Om Swastiastu. Bumi adalah rumah bagi banyak sekali jenis kehidupan. Sebagaimana umumnya sebuah rumah atau bangunan yang baik, rumah tersebut hendaknya dapat melindungi orang yang berlindung padanya. Maka dari itu, kokohnya sebuah rumah merupakan sesuatu yang sangat penting. Rumah dengan fondasi yang rapuh tentunya akan dapat membahayakan orang yang berada di dalamnya. Itulah sebabnya, mengapa setiap bangunan memiliki pilar-pilar ataupun struktur penyangga yang bertugas menopang sehingga tidak mudah runtuh. Begitu pula bumi yang kita cintai ini. Bumi juga memiliki pilar-pilar yang menopang tubuh besarnya. Terdapat setidaknya 6 pilar utama yang menopang bumi dan menjaganya agar tetap seimbang. Ini juga membuktikan bahwa bumi bukanlah planet yang mati, namun makhluk hidup. Bagaimanakah bentuk pilar-pilar tersebut? Apakah pilar tersebut berbentuk sama seperti pilar rumah yang kita lihat? Bukti-bukti apa saja yang dinyatakan dalam kitab suci Weda bahwa planet bumi adalah makhluk hidup? Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pilar-pilar penopang bumi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah setia menemani kami hingga saat ini. Peningkatan mutu konten Hindu Times dapat kami lakukan berkat dukungan dan sumbangsi tulus Anda dalam menyebarkan video-video kami. Setiap like dan subscribe yang Anda berikan mendorong kami untuk semakin berkembang dalam menyajikan konten yang informatif, inspiratif, dan tentunya dapat mengedukasi mereka yang ingin lebih dekat dalam mengenal ajaran Dharma. Anda juga dapat mengunjungi situs web kami pada link yang tercantum di kolom deskripsi untuk menikmati artikel majalah Hindu Times secara gratis. Selama ini manusia modern ya saya katakan, manusia dalam ranah modern ini mengenal ada 4 sumber energi. Yang pertama itu adalah elektromagnetisme. Elektromagnetisme itu contohnya HP ini. Jadi HP ini menggunakan elektromagnetisme. Ada kutub positif, ada kutub negatifnya. Kemudian sumber energi yang kedua itu adalah gravitasi. Gravitasi adalah sumber energi yang ada di mana-mana di seluruh bumi ini, bahkan di seluruh benda kosmik ya sesungguhnya, termasuk matahari sendiri. Tapi sangat jarang sekali dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kita akan membahas itu lebih lanjut dalam video ini. Kemudian yang ketiga itu adalah reaksi nuklir dalam tingkat rendah. Jadi contohnya ketika kita menyalakan mobil atau sepeda motor, itu ada reaksi. Jadi reaksi perpindahan, jadi reaksi kimia sebenarnya. Ada perubahan molekul yang terjadi di dalam mesin itu. Itu namanya reaksi fisi tingkat rendah. Kemudian ada yang namanya reaksi nuklir tingkat tinggi. Jadi reaksi nuklir tingkat tinggi itu sumber energi yang keempat yang sedang dikembangkan oleh ilmuwan sekarang. Itu adalah menggabungkan 2 jenis atom ke dalam suatu fusi. Itu namanya fusi nuklir. Dan diklaim bahwa fusi nuklir ini menghasilkan limbah yang lebih sedikit daripada fisi nuklir. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang 6 pilar penopang bumi dan dari mana sesungguhnya planet bumi ini dan segala jenis energi di alam semesta ini mendapatkan bersumber powernya dari mana, kemudian siklusnya seperti apa, dan sebagus apa atau sepenting apa peran planet bumi ini sendiri dalam kancah dalam tata surya ini dan dalam jalur evolusi berbagai jenis makhluk hidup. Ada dalam video ini. Baik kitab suci Weda maupun ilmu sains modern menyatakan bahwa gravitasi adalah energi yang menopang semua partikel yang memiliki massa di alam semesta, yang mengakibatkan benda-benda langit berada pada orbitnya masing-masing. Akan tetapi kitab suci Weda juga menyatakan bahwa gravitasi hanyalah salah satu aspek dari ritam, atau hukum alam yang menyebabkan keteraturan dalam alam semesta. Gravitasi menurut kitab-kitab Weda, seperti Bhagavata Purana dan Atharva Veda Samhita, hanyalah salah satu aspek dari tenaga vayu atau udara. Dinyatakan dalam Veda Matsya Purana
bahwa ada 49 jenis vayu di alam semesta ini. Semua vayu tersebut digolongkan menjadi 7. Vayu yang bekerja sebagai gaya tarik bumi atau partikel lain di alam semesta disebut samwaha. Aliran tenaga samwaha bergerak turun dan menyebabkan segala benda di bumi tertarik ke tanah. Selain itu, ada aliran tenaga prabaha vayu yang menyebabkan benda-benda angkasa bergerak pada orbitnya. Prabaha vayu berpusat di Dhruva Loka atau bintang kutub dalam ilmu astronomi modern. Dhruva Loka adalah poros ketiga alam, yakni Bur, Buah, dan Swah. Energi vayu lain yang disebutkan dalam Veda adalah Udvaha vayu, yang bekerja terbalik dengan Samwaha vayu. Lain kata, Udvaha vayu mengakibatkan suatu benda tertarik ke atas. Sayang sekali manusia modern belum mengenal cara menyintesis dan memanfaatkan tenaga Udvaha vayu ini. Apabila berhasil, mobil Anda tidak akan memerlukan roda lagi untuk dapat bergerak, dan pesawat tidak akan memerlukan sayap logam lagi untuk terbang. Dalam berbagai film fiksi ilmiah, kendaraan-kendaraan anti-gravitasi menjadi impian banyak orang. Kendaraan-kendaraan futuristik tersebut digerakkan dengan tenaga Udvaha vayu yang tidak dikenal saat ini. Karena adanya 7 kelompok vayu ini, tak mengherankan bahwa manusia pada zaman Satya Yuga, Treta Yuga, dan Dwapara Yuga dapat menerbangkan pesawat tanpa bantuan mesin mekanik, dapat terbang di udara tanpa alat bantu, dan dapat berjalan-jalan di luar angkasa tanpa bantuan pakaian khusus. Dewarsi Narada contohnya, dapat berkeliling dari satu bagian ke bagian lain alam semesta tanpa perlu mengenakan pakaian astronot atau alat bantu pernapasan. Ini tentunya terlihat mustahil bagi manusia modern yang hanya mengenal satu dari 7 kelompok vayu yang disebutkan dalam Veda. Kitab suci Atharva Veda Samhita mengungkapkan dengan jelas bahwa selain gravitasi yang dapat kita rasakan, ada 6 unsur lain yang menopang bumi agar tetap beredar pada porosnya. Dijelaskan dalam Atharva Veda, sebagaimana ditekankan kembali dalam berbagai Purana, bahwa gangguan terhadap 6 unsur penopang bumi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam peredaran bumi sehingga mengalami distorsi pada orbitnya maupun gerak presesi yang tidak seimbang di kutubnya. Kitab suci Veda menegaskan bahwa bumi bukanlah benda mati. Sebaliknya, bumi adalah makhluk hidup yang menopang manusia dan berbagai jenis kehidupan lain di dalam dirinya. Kegiatan manusia di bumi yang melanggar prinsip-prinsip Dharma dapat menyebabkan gangguan terhadap 6 pilar atau unsur yang menopang bumi. Gangguan ini, sebagaimana disebutkan dalam berbagai Purana, berakibat pada bencana alam seperti gempa bumi, goyahnya orbit dan rotasi bumi, serta bencana lain yang tidak dapat dibayangkan. Para ilmuwan telah menemukan anomali pada rotasi dan revolusi bumi pada beberapa abad terakhir. Para peneliti dari NASA mengungkapkan bahwa kecepatan rotasi bumi menjadi lebih lambat karena sesuatu yang belum dapat dijelaskan. Untuk menghindari kecemasan yang berlebih, pada akhirnya mereka berpendapat bahwa melambatnya rotasi bumi adalah akibat dari efek pasang surut yang diakibatkan oleh gerakan sentrifugal dan sentripetal bulan terhadap bumi. Mereka menyatakan bahwa itu adalah hal yang normal. Dalam kitab suci Veda Atharva Veda Samhita, kanda ke-12, termuat sebuah bab atau sukta yang khusus menjelaskan mengenai misteri planet bumi. Bab ini dikenal sebagai Bumi Sukta, yang berisi doa-doa dan pujian untuk Dewi Bumi. Dalam Bumi Sukta, bumi disebut sebagai seorang ibu. Mantra pertama dari Bumi Sukta berbunyi sebagai berikut. Hamba bersujud kepada ibu bumi yang ditopang oleh 6 pilar, yakni Satyam atau kejujuran, Ritam atau hukum Tuhan yang kekal, Ugram atau cinta bakti rohani, Diksa atau proses belajar pengetahuan suci Veda, Tapah, pengendalian diri dan pertapaan, Brahma, pengetahuan rohani Veda, dan Yadnya atau korban suci. Keenam pilar itu telah menopangnya sejak awal ciptaan, dan ia memberi perlindungan kepada mereka yang berkembang di badannya. The Times, saya akan mencicipi molen. Ini kue molennya unik, ini dari More. Kalau kalian ingin tahu apa itu More, silahkan cek di WhatsApp-nya di kolom deskripsi di bawah, dan juga di Facebook-nya ada. Jadi More itu adalah dagang molen sesungguhnya, ya, dan beberapa jenis molennya juga ada di sini. Ini molen yang isinya ada, saya cicipi satu ya. Ini molen yang normal, tapi warnanya hijau. Hijaunya ini dari dedaunan ya. Dan isinya pisang. Dan beberapa molen lain juga ada isinya ubi ungu, ada isinya tape. Nah, belum pernah cicipin molen tape pastinya.
Dan ada banyak varian molen yang lainnya dengan isi-isi yang berbeda. Ada isi coklat juga, dan harganya lumayan murah. Langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah. Ibu Bumi yang menjadi saksi masa lalu dan masa depan. Semoga ia memperluas kesadaran kehidupan kami menuju kehidupan yang rohani kepada Tuhan. Dalam ayat tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya terdapat 6 pilar yang menopang bumi. Hendaknya ayat ini tidak diartikan sebagai hanya sekadar kiasan saja. Sejak alam semesta ini diciptakan, ke-6 pilar tersebut telah menopang bumi dan segala aktivitas makhluk hidup di dalamnya. Ada kisah dalam sejarah Veda bahwa ketika Asura, Hiranyakasipu, dan Hiranyaksha terlahir, bumi mengalami gempa hebat, langit ditutupi awan gelap, dan suhu bumi menurun drastis. Sapi-sapi menghasilkan darah dan hutan menjadi layu. Sedangkan pada saat Maharaja Yudhistira memerintah, bumi tidak pernah mengalami perubahan iklim yang ekstrim. Seluruh permukaan bumi mengalami iklim sejuk yang sama, dan setiap manusia dapat melihat bunga-bunga, buah dan sayuran tumbuh semerbak sepanjang tahun. Sumber-sumber air melimpah dan tidak ada manusia yang mati karena penyakit. Kitab Suci Veda menjelaskan sedemikian rupa melalui contoh sejarah masa lampau, bahwa apabila aktivitas manusia di bumi dilakukan bertentangan dengan prinsip-prinsip Dharma, maka keseimbangan bumi, baik fisik maupun sumber dayanya, menjadi goyah dan begitu pula sebaliknya. Di zaman modern ini, semakin banyak manusia meninggalkan prinsip-prinsip kejujuran, cinta bakti kepada Tuhan, dan pelaksanaan korban suci yang sesuai dengan zamannya. Akibat manusia yang meninggalkan prinsip-prinsip satyam atau kejujuran, tidak melakukan korban suci, tidak tertarik pada pengetahuan rohani, lupa akan hubungan mereka dengan Tuhan, menafsirkan ajaran kitab suci Veda sesuai kehendak sendiri, dan sebagainya, maka di zaman ini, bumi mulai menimbulkan gejala-gejala kegoyahan. Bencana muncul di mana-mana, banyak hal yang tidak wajar, pembunuhan, perang, dan sebagainya. Orang-orang Hindu khususnya menyadari bahwa bumi bukanlah benda mati. Orang-orang Hindu menyebut bumi dengan Prithvi atau Pertiwi, ibu yang menghidupi manusia. Karena itu bumi adalah salah satu dari 7 ibu. Oleh karena itu orang-orang yang budiman, yang memahami bahwa ibu bumi ditopang oleh pelaksanaan yadnya, hendaknya mulai menyadari bahwa yadnya terbaik pada zaman kali adalah pengucapan nama suci Tuhan, dimanapun ia berada. Di saat yang sama, hendaknya ia menegakkan kejujuran, cinta kasih terhadap semua makhluk hidup, rasa tertarik kepada Tuhan, dan ilmu pengetahuan rohani. Ia hendaknya mempelajari Veda di bawah bimbingan guru kerohanian yang terpercaya. Ia seharusnya tidak iri hati dan tidak berlaku semena-mena terhadap alam dan manusia, serta tidak melawan hukum Tuhan. Dengan demikian, beban bumi akan menjadi lebih ringan. Nah, menurut kitab suci Veda, ke-6 pilar penopang bumi itu tadi, itu ada di dalam zaman Satya Yuga. Ada 4 zaman. Jadi zaman Satya Yuga, zaman Dwapara, ada Treta, Dwapara, dan Kali Yuga. Nah, dikatakan sih dalam beberapa kitab suci seperti Mahabharata, kemudian dalam kitab-kitab Purana, itu ada 4 tiang ya, 4 tiang yang menyangga bumi ini. Jadi bumi ini wujud lainnya itu adalah seekor sapi putih. Ya, sapi betina dikatakan. Dan kita adalah para penduduk bumi itu, entah dia manusia, entah dia binatang, ataupun tumbuhan dan hantu sekalipun, atau buta kala dan sebagainya, itu adalah penduduk dari bumi ini dalam dimensi-dimensi yang berbeda, yang memerah susu dari bumi dalam berbagai bentuk. Jadi ada dalam kisah Maharaja Prithu itu, bumi ini berwujud seekor sapi, dan makhluk-makhluk yang berbeda memerah susu sapi itu dengan wujud yang berbeda. Manusia memerahnya dalam wujud biji-bijian sehingga bisa ditanami di sawah-sawah begitu. Kemudian para asura memerah susu bumi dalam wujud minuman keras. Kalau para dewa memerah susu bumi dalam wujud minuman soma. Kalau para brahmana, jadi orang-orang suci, memerah susu bumi ini dan susunya itu keluar berupa pengetahuan. Jadi sesungguhnya planet bumi ini, baik di mata manusia, di mata orang suci maupun di mata para dewa sekalipun, dan para leluhur sekalipun, itu adalah planet yang istimewa. Karena itu bumi ini disebut sebagai Wasundari. Ya, kalau Sobat Hindu Times pernah dengar istilah Wasundari,
itu adalah Dewi Pertiwi, itu adalah Dewi Bumi sendiri. Nah, Wasundari artinya dia yang memenuhi segala keinginan, jadi dia yang memenuhi segala kebutuhan. Baik itu manusia, hewan, dan sebagainya, dipenuhi segala kebutuhannya oleh bumi dengan cara-cara yang berbeda. Karena itu sesungguhnya, karena bumi adalah Wasundari atau yang memenuhi segala kebutuhan, sebenarnya tidak ada istilah kelaparan atau kekurangan makanan. Kelaparan dan kekurangan makanan itu menurut penjelasan dari para acarya itu terjadi karena manusia itu rakus. Jadi manusia itu mengambil lebih dan membuang-buangnya sehingga di tempat lain terjadi kekurangan seperti itu. Kita bisa lihat faktanya. Di satu sisi sekarang ada manusia yang kekurangan makanan. Namun di sisi lain, di negara lain, banyak manusia yang membuang-buang makanan. Ini fakta. Ayat ke-8 dari Bumi Sukta menyatakan, jantung ibu bumi bersemayam di angkasa rohani tertinggi, di kaki Padma Tuhan. Ia diselimuti kebenaran dan keabadian. Semoga ibu bumi memberikan kekuatan rohani yang cemerlang kepada kami dan kerajaan kami. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bumi bukanlah benda mati berbentuk bulat yang mengelilingi matahari dan secara kebetulan bisa menopang kehidupan. Teori fisika modern yang menyatakan bahwa bumi hanya kebetulan saja cocok untuk menopang kehidupan adalah dalil yang membuat manusia akan berpikir bahwa manusia yang merusak alam juga adalah kebetulan saja. Nyatanya, bumi adalah makhluk kosmik yang amat dicintai oleh Tuhan. Ketika Kamsa menteror bumi dan menjadi raja yang keji, ibu bumi mengambil wujud seekor sapi putih dan menangis di kaki Padma Tuhan Sri Krishna. Semua dewa yang dipimpin oleh Dewa Brahma dan Indra menemani ibu bumi untuk menghadap Tuhan di dunia rohani. Karena tangisan ibu bumilah, Tuhan Sri Krishna bersedia turun sebagai putra Wasudeva dan Dewaki. Dinyatakan dalam Veda Bhagavata Purana bahwa seluruh benda langit di alam semesta bergerak pada garis edarnya sambil mengumandangkan puji-pujian kepada Tuhan Sri Krishna yang berstana di Samudra Karana sebagai Karanodakashayi Vishnu. Apabila seseorang mengikuti jejak langkah ibu bumi dan sibuk dalam kegiatan yadnya memuji nama suci Tuhan, itu akan menjadi sumbangsih kemujuran bagi alam semesta. Kita telah sedikit lebih mengetahui bahwa pemahaman yang mengatakan kita sedang hidup di planet yang mati adalah sebuah pemahaman yang keliru. Orang Hindu di Bali dan Jawa kuno menjunjung tinggi Trihita Karana yang berdasar pada penjelasan dalam kitab suci Veda. Orang hendaknya memahami Trihita Karana dengan lebih mendalam dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta berhenti mengeksploitasi bumi secara berlebihan. Apabila seseorang mau berusaha meringankan beban bumi, maka segala kegiatannya yang baik pasti akan direstui oleh Ibu Pertiwi yang begitu dikasihi Tuhan dan kegiatannya akan mencapai hasil yang diharapkan. Sampai jumpa di episode-episode Hindu Times berikutnya, tentunya dengan butiran mutiara suci Veda yang semakin menarik untuk dikupas. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian dan keberagaman dunia. Om Santi 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 Om.